Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, semester 5 dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Kajian Kitab Tafsir Nusantara yang diampu oleh dosen Ustadz Budi Suhartawan MA. Video ini akan menjelaskan sedikit tentang Tafsir Al-Azhar dari karya Buya Hamka. Jadi saran buat teman-teman yang kuliah di STQ Ar-Rahman Jonggol, ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita dengarkan, karena ini adalah salah satu referensi atau rujukan kita untuk bisa bertadabbur Al-Quran lebih dalam lagi. Sebelum saya menjelaskan tafsir Al-Azhar sedikit, ada kutipan beliau yang sangat menarik. Kutipannya begini, kutipan ini diucapkan pada saat beliau di penjara. Pada saat itu ditanya oleh sipir. Jadi sipir ini penjaga tahanan. Untuk apa, Buya? Beliau menjawab, saya ingin menulis tafsir Al-Azhar. Seorang sipir bertanya lagi, untuk apa, Buya? Buya menjawab, saya terlalu banyak memberi nasihat kepada orang banyak, akan tetapi saya lupa menasihati diri saya sendiri. Dan disinilah beliau menulis tafsir Al-Azhar. Insya Allah. Baik teman-teman, marilah kita mendengarkan sedikit tafsir, penjelasan sedikit tentang tafsir Al-Azhar. Biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan sebutan Hamka. Beliau seorang ulama yang besar awal abad ke-20 yang berasal dari Minangkabau. Lahir di suatu kampung bernama Tanah Sirah di tepi danau Batam Meninjau, Sumatera Barat pada hari Ahad 13 menjelang masuk ke 14 Muharram 1326. Lebih bertepatan pada tanggal 16 Februari 1908. Beliau juga putra dari keluarga Syekh Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, atau biasa disebut dengan Haji Muhammad Rasul. Semasa kecil, ia lebih dekat dengan midungnya. Jadi midung ini artinya nenek. Midung juga ini berasal dari kata tanah kelahirannya, yaitu Minangkabau, dan engkunya kakeknya di desa kelahirannya. Oleh karena profesi ayahnya sebagai seorang ulama yang banyak diperlukan masyarakat pada saat itu, sehingga hidupnya selalu berada di luar desa kelahirannya, seperti ke kota Padang, bahkan sampai ke Tanah Jawa dan sebagainya. Beliau juga dikenal suka berkelana, dan di sini ayahnya juga memberi gelar kepadanya, yaitu si Bujang Jauh, dalam kurung Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1999. Abdul Malik, panggilan Hamka, di waktu kecil mengawali pendidikannya dengan belajar membaca Al-Quran di rumah orang tuanya sampai beliau ini khatam Al-Quran, insyaallah. Kemudian mereka sekeluarga pindah dari Maninjau ke Padang Panjang yang merupakan basis pergerakan kaum muda Minangkabau pada tahun 1914 Masehi. Seperti kebanyakan anak-anak sebayanya, dalam usia 7 tahun, Hamka dimasukkan ke sekolah Desa Limah pada tahun 1916. Ketika Zainuddin Lebay El-Yunusi mendirikan sekolah dinia waktu sore di Pasar Usang Padang Panjang, Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah tersebut. Akhirnya pada pagi hari, Hamka pergi berjalan ke sekolah desa. Sore harinya itu ia belajar ke sekolah dinia yang baru didirikan itu tadi. Dan malam harinya itu beliau belajar mengaji. Seperti itulah aktivitas keseharian Hamka di masa kecilnya. Latar belakang penulisan. Adapun latar belakangnya yaitu tafsir Hamka ini dinamakan Al-Azhar karena serupa dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, yaitu di Kebayoran Baru. Nama ini alhamdulillah diilhamkan oleh Syekh Mahmud Syalhut dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh intelektualnya
tumbuh di Indonesia. Hamka awalnya mengenalkan tafsirnya tersebut melalui kuliah subuh pada jamaah Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, yaitu di Jakarta. Penafsiran Hamka dimulai dari surah Al-Kahfi. Dari surah Al-Kahfi juz ke-15. Tafsir ini menemui sentuhan pertamanya dari penjelasan atau syarah yang disampaikan di Masjid Al-Azhar. Adapun catatan yang ditulis sejak 1959 ini telah dipublikasikan dalam majalah tengah bulanan yang bernama Gema Islam. Gema Islam ini yang terbit pertamanya pada 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah Panji Masyarakat yang diperadel oleh Soekarno di tahun 1960. Karya-karyanya. Adapun karya-karyanya, teman-teman, perlu kita ketahui sebenarnya karya-karya beliau ini banyak sekali, teman-teman. Menurut referensi yang saya baca atau artikel-artikel yang saya baca itu sekitar kalau nggak salah 73 ke atas. Cuman beberapa saja yang saya masukkan di slide ini. Yaitu kitabnya itu diantaranya itu Khatib Ummah, Lailal Majnun, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tasawuf Modern, Islam dan Demokrasi, Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, Mengambarah di Lembah Nil, Di Tepi Sungai Dajlah, Islam dan Kebatinan, Ekspansi Ideologi, Falsafah Ideologi Islam, Urut Tunggung Pancasila, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Muhammadiyah di Minangkabau, dan karya-karyanya yaitu begitu masyhur, yakni yang kita bahas hari ini yaitu Tafsir Al-Azhar juz 1 sampai 30 dan masih banyak lagi kawan-kawan. Sistematika kitab Tafsir Al-Azhar. Yang pertama, menerjemahkan ayat secara utuh di setiap pembahasan. Kedua, memberikan penjelasan masing-masing dari nama surat dalam Al-Quran disertai dengan penjelasannya secara komprehensif. Ketiga, memberikan tema besar ketika setiap ingin membahas tafsiran terhadap kelompok ayat yang menjadi sajian. Maksudnya kegiatan penafsiran ini dilakukan dengan penjelasan, dengan menjelaskan ayat per ayat sesuai dengan kelompok ayat yang sudah ditentukan. Keempat, menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat dengan ayat lainnya. Begitu juga terkadang mengemukakan korelasi antara surat. Selanjutnya, yang kelima yaitu menjelaskan asbab al-nuzul, dalam kurung riwayat sebab turunnya ayat, jika ada. Dalam pemaparannya tentang asbab al-nuzul tersebut, Hamka seringkali memberikan berbagai macam riwayat berkenaan dengan ketentuan turunnya ayat tersebut, meskipun terkadang tanpa adanya usaha klarifikasi dari Hamka sendiri. Yang keenam, memperkuat penjelasannya dengan menyetir ayat lain atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kandungan makna sama dengan ayat yang sedang dibahas. Ketujuh, memberikan butiran-butiran hikmah, Masya Allah, atas satu persoalan yang dianggapnya itu krusial dalam bentuk pointers. Kedelapan, mengaitkan makna dan pemahaman ayat dengan problema sosial masyarakat kekinian. Dan yang terakhir, yaitu memberikan kesimpulan atau khulasah di setiap akhir pembahasan penafsiran. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu diawali pendahuluan mengenai ilmu-ilmu Al-Quran, Makkiyah, Madaniyah, Nuzul Quran, Ijaz dan sebagainya. Dan ini semuanya ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Yang kedua itu menggunakan bahasa Indonesia, Melayu, agar memudahkan orang Indonesia memahami tafsirnya. Yang ketiga, Hamka menafsirkan tidak hanya dari aspek bahasa, melainkan ilmu-ilmu lainnya. Masya Allah, beliau ini banyak sekali disiplin ilmunya. Yang keempat, selektif dalam mengutip pendapat ulama. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu
Hadis yang dicantumkan hanya artinya dan tidak dibubuhi sumber hadis. Kedua, bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan EYD karena masih bercampur antara bahasa Indonesia dan Melayu. Perlu kita ketahui teman-teman, jadi ingat setiap kitab tafsir itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tanpa meremehkan penafsiran ulama terdahulu yang diikuti keilmuannya yang mumpuni. Karena tafsir itu juga hasil pemikiran manusia, sedangkan yang mempunyai sifat yang mutlak kebenarannya itu datangnya dari Al-Quran. Komentar ulama. Di sini ada beberapa ulama yang mengomentari tafsir Al-Azhar. Yang pertama itu Abu Syakirin menegaskan tafsir Al-Azhar merupakan karya yang memperlihatkan keluasan pengetahuan dan hampir mencangkup seluruh disiplin ilmu yang penuh berinformasi. Yang kedua ada ulama yaitu Muhammad Syauqi MD Zahir mengatakan bahwa tafsir Al-Azhar merupakan kitab tafsir Al-Quran yang lengkap dalam bahasa Melayu, dianggap sebagai yang terbaik untuk masyarakat Melayu Muslim. Kesimpulan, Buya Hamka adalah seorang tokoh Islam Indonesia, seorang pemimpin, seorang pujangga, seorang pangeran, seorang sejarawan, dan seorang pendidik yang begitu berjasa bagi perkembangan khazanah keilmuan yang ada di Indonesia, khususnya untuk dunia Islam yang ada di Indonesia. Tafsirnya yang berjudul Al-Azhar ini merupakan sebuah karya yang sangat monumental, di antaranya banyak dari karya-karyanya. Kedua, corak yang mendominasi tafsir Al-Azhar ini adalah yaitu adabi ijtimai dengan keindahan bahasa Melayu yang disajikan berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan di masyarakatan. Referensi. Yang pertama itu Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam 1999. Yang kedua, karya Buya Hamka 1974. Ketiga, Departemen Agama Republik Indonesia. Keempat, Mutiara yang Maha Luhur. Kelima, Federspiel. Dan yang keenam, Quraisy Shihab. Itulah tadi beberapa referensi yang kami cantumkan. Terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa mendengarkan sampai akhir. Itulah tadi beberapa sedikit penjelasan mengenai dengan tafsir Al-Azhar Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau bisa disebut dengan Buya Hamka. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana biografi beliau, latar belakang penulisannya seperti apa, karya-karyanya itu bagaimana, sistematika kitab tafsir itu seperti apa, kelebihan dan kekurangannya itu bagaimana, dan lebih asiknya lagi dan lebih menariknya lagi kita tadi sudah mengetahui komentar-komentar ulama. Mungkin cuma itu yang saya bisa sampaikan. Saya minta maaf kepada dosen pengumpuh, kepada teman-teman dan kepada kawan-kawan yang senantiasa menonton video ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam ucapan, kesalahan di dalam penulisan slide ini. Saya minta maaf karena kesempurnaannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.